Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Dewi Putri Kartikasari dengan NIM 200205134. Yang kedua adalah Muhammad Arif Ali Hakim dengan NIM 200205147. Dan yang ketiga ada Septian Endah Kristina dengan NIM 200205157. Di sini kami akan menjelaskan tentang deformitas dan kelainan kromosom. Yang pertama ada deformitas. Deformitas adalah kelainan bentuk atau ukuran tungkai pasca trauma. Dapat terjadi jika terdapat dislokasi atau bagian kepala tulang keluar dari kedudukannya, atau jika antara tepi dan ujung patahan tulang tidak menyatu atau tidak bertemu. Yang pertama ada deformitas pada kaki. Deformitas pada kaki terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, talipes valgus terjadi karena produksi lemak pada kaki anak, yaitu tulang kering melengkung dan tidak secara tepat masuk dalam sendi lutut. Begitu lembeknya sehingga waktu anak berdiri, kakinya tidak dapat menunjang tubuh dengan baik. Kondisi ini baru tampak saat bayi mulai dapat berdiri. Yang kedua adalah talipes cavus, yaitu kelainan tapak kaki yang berupa lengkungan atau arch lebih tinggi dari kaki normal dan seringkali jari kaki berbentuk cakar. Yang ketiga adalah flat feet. Flat feet adalah kelainan tapak kaki yang berupa tidak adanya lengkungan atau arch di tapak kaki antara jari kaki dan tumit. Kondisi ini terlihat apabila permukaan tapak kaki bersentuhan dengan tanah atau lantai. Dan yang keempat adalah club feet, yaitu kelainan telapak kaki tampak menekuk ke arah dalam sampai mata kaki, bagian luar dan sisi atas telapak kaki yang menapak di tanah. 2. Deformitas pada tangan. Jenis deformitas pada tangan adalah polidaktili. Polidaktili dikenal juga sebagai hiperdaktili, adalah kelainan kongenital fisik jari tangan, di mana jumlah jari tangan lebih dari normal. Yang tiga yaitu deformitas pada tulang belakang. Yang pertama yaitu ada skoliosis. Skoliosis adalah deformitas postural vertebra atau kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal, seolah-olah membentuk huruf S atau huruf C. Yang kedua yaitu kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan atau cembung ke belakang secara berlebihan, sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. 3 yaitu lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang terjadi jika tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Kelainan kromosom adalah kondisi bawaan lahir yang terjadi di tahap perkembangan sel telur atau sperma, maupun setelah terjadi pembuahan dalam kandungan. Kelainan kromosom bayi baru lahir. Yang pertama, sindrom Down. Sindrom Down disebut juga sebagai kelainan trisomi 21, merupakan kelainan genetik yang sering terjadi dibandingkan kelainan genetik yang lainnya. Di dalam setiap inti sel seseorang memiliki 2-3 pasang kromosom yang berasal dari kedua orang tuanya. Pada kondisi normal, masing-masing kromosom dari nomor 1 sampai 23 berjumlah sepasang. Akan tetapi, pada sindrom Down pada kromosom nomor 21 berjumlah 3 kromosom. Kondisi ini akan mengubah proses tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun perkembangan otaknya dan membentuk karakteristik khusus yang disebut dengan sindrom Down. Kemudian kelainan kromosom bayi baru lahir, sindrom Turner. Sindrom Turner adalah kondisi kelainan genetik akibat kelainan kromosom seks pada wanita karena satu kromosom X hilang sebagian atau hilang seluruhnya, atau yang disebut dengan monosomi. Setiap orang dilahirkan dengan 2-3 pasang kromosom, di mana sepasang di antaranya merupakan kromosom seks. Kromosom seks inilah yang menentukan jenis kelamin seseorang. Seorang ibu akan selalu menyumbangkan kromosom X kepada anaknya, sedangkan seorang ayah dapat menyumbangkan kromosom X atau Y kepada anaknya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.